Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah, tentunya kita masih di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini, tentunya dengan tema kita memaknai Hari Idul Fitri dan bersama dengan Bapak Al-Ustadz Ahmad Farhan, dan juga kita bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah, dan kita masih kembali untuk mendengarkan jawaban pertanyaan tadi yang tertunda tentunya ya. Silakan Pak Ustadz. Pertanyaan tadi apa tadi Ibu? Oh iya, saya juga lupa tadi. Oh iya. Jadi sebenarnya terkait yang tadi itu kan dia tidak baku Bu ya. Jadi sepanjang tidak ada tuntunan yang mensyaratkan, sebenarnya ibadah apapun itu baik. Tergantung pembiasaan saja. Misalnya memang soal Al-Waqiah ada fadilah, soal Muluk ada fadilah, silakan saja. Yang lebih penting itu ketika baca soal Muluk itu dibaca terjemahannya. Biar kita tahu apa yang kita baca ini. Jangan mentang-mentang jam sekian baca Muluk, tapi nggak pernah tahu apa yang dibaca ini kan. Iya. Sama soal Waqiah itu, kenapa dia disebut mulia, utama? Baca dulu bagaimana, misal dicari Bu riwayat, kenapa istimewa soal Waqiah? Oh karena ini. Lalu dibaca itu semua ayatnya itu dari idza waqa'atil waqiah itu. Oh tentang hari kiamat. Dibaca tentang kondisi penghuni surga, penghuni neraka. Karena kita ini boleh baca Quran baik karena dia pedoman kita. Tapi kan pedoman itu nggak bisa dipahami kalau nggak ngerti terjemahannya. Betul. Ibu beli produk elektronik nih, nah, yang cetak tetangga sebelah, tulisannya keriting-keriting, nggak bisa dibaca lah kalau nggak ada terjemahannya. Apa ini? Makanya Magic Jet, dispenser, blender, suka hair dryer itu semua ada buku petunjuknya. Kalau nggak salah, baru iya. Nah, termasuk Al-Quran dibaca terjemahan. Memang kalau kita baca terjemahan surah Al-Waqiah, Al-Muluk itu luar biasa. Nah itu yang penting. Nah, cobalah ibu sekarang bikin challenge atau ibu bikin jadwal schedule membaca Al-Quran itu dalam 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Atau dibagilah, jangan terjemahan semua. Karena nanti pahalanya dikit. Karena pahala itu kalau baca Arabnya kan, alif, lam, mim, baru berpahala. Kalau misalnya dzalikal kitabul la ilaha Quran, kitab yang tidak ada keraguan, mungkin dianggap tidak ada pahalanya. Oke, dibagi saja. Sebulan pertama baca Arabnya, sebulan kedua baca terjemahannya. Jadi bisa sebulan itu kita dapat 1 juz sebulan. Karena kondisinya bukan Ramadan. Tapi bersyukur bisa sebulan. Setahun itu bisa 1 kali khotam sebenarnya, asal rutin. Lalu baca terjemahannya. Coba yuk baca surat Yusuf itu. Itu kan banyak sekali pelajarannya. Bagaimana menjadikan keluarga itu adik-beradik, tidak berantem. Bagaimana perjuangan Nabi Yusuf yang mau dibunuh, akhirnya jadi pembesar di Mesir, jadi raja. Bagaimana cerita Nabi Yusuf digoda Zulaiha. Oh berarti emang ada nih perempuan tuh suka goda kan. Dari dulu ada. Saking cakepnya Yusuf itu, karena Zulaiha ini nggak mau udah disalahkan. Memang lanang kelok nian. Akhirnya dipanggillah ibu-ibu sosialita kan. Suruh datang ke rumah, dikasihlah pisau apel. Yusuf suruh keluar. Tersepona nengok Nabi Yusuf ini, saking terseponanya kan. Motong itu kena melukai. Arti memang ini bukan manusia saking gantengnya. Jadi kan itu cerita, itu hikmah akan kita ketahui kalau kita baca terjemahannya. Saya pikir itu lebih prioritas daripada sekitar hanya baca soal Muluk pada jam sekian, hari sekian. Al-Waqiah. Nah, coba saja amalannya adalah baca Quran lalu baca terjemahan. Insya Allah akan lebih maknyos, makjeleb masuk ke dalam jiwa. Masya Allah. Jadi itu Ibu ya. Jangan hanya membaca Al-Qurannya saja, tapi juga baca makna dan juga artinya agar kita lebih paham tentunya apa isi dari apa yang kita baca ya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Nah mungkin sedikit saja Pak Ustadz kesimpulan kita hari ini untuk memaknai dari Hari Raya Idul Fitri ini sendiri. Baik. Selain tadi dia hari raya makan-makan, tentu kita boleh saja menyatakan mudah-mudahan dengan Syawal ini meningkat semua amalan kita, menjadi kita pribadi yang lebih baik, sehingga itulah mengapa
Ramadan dihadirkan, puasa diwajibkan, la'alakum tattaqun, biar kita menjadi orang bertakwa, menjadi orang berhati-hati dalam hidup, berhati-hati dalam bicara dan berbuat, biar nanti la'allahum yarshudun. Kita selalu dapat kebaikan-kebaikan karena apa yang kita lakukan itu memang menjalankan apa yang seharusnya memang kita lakukan. Amalia Ramadan lanjutkan. Insyaallah. Sedekah, ibadah, salawat, sholat dan sebagainya. Karena beribadah bukan semata-mata ketika Ramadan tiba, tapi beribadah karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik itu dia pemirsa dan juga Pak Ustadz dan juga ibu-ibu yang ada di studio. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan tentunya dan kita bisa memaknai Idul Fitri ini dengan baik dan juga bisa saling memaafkan tentunya. Baik, saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.